Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbi wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rahmawati Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan, Program Studi Peternakan Angkatan 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dan tak ketinggalan pula kepada semua teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Selatan, lebih tepatnya di kota Lubuk Linggau. Karena adat pernikahan di kota Lubuk Linggau ini memiliki karakteristik dan filosofi yang terkandung di dalam budayanya. Salah satu acara pada pernikahan di Lubuk Linggau ini yaitu mandi kasai. Asal mula terjadinya ritual mandi kasai ini dalam pernikahan adat di kota Lubuk Linggau sendiri dikarenakan dahulu para leluhur atau tokoh-tokoh adat seringkali mempercayai bahwasanya pada upacara pernikahan merupakan suatu upacara yang sakral, sehingga perlu diperlakukan secara khusus. Para leluhur dan tokoh-tokoh adat berinisiatif dan menyepakati bahwa upacara pernikahan ini tidak semerta-merta hanya upacara persedekahan saja, melainkan harus ada suatu ritual khusus yang dapat menjadikan simbol pengikat baik kepada pengantin maupun masyarakat itu sendiri. Sebagai bentuk kesadaran terhadap norma-norma dan nilai yang sakral, dan diharapkan kepada kedua mempelai dapat memiliki ketabahan dan keteguhan hati dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Di sisi lain juga menjadikan ajang silaturahmi, bergotong royong, serta hiburan bagi masyarakat supaya tetap terjaganya keharmonisan dalam persaudaraan masyarakat yang kuat. Dalam interaksi yang dibangun oleh pendahulu tersebut, jika melihat dari sumber daya alam, kemudian muncullah air yang diartikan sebagai bentuk simbol spiritual. Lalu lahirlah ritual adat mandi kasai atau mandi pengantin. Kenapa harus mandi kasai? Air merupakan sumber utama dari kehidupan dan air juga diartikan sebagai pembersih diri dari hal-hal negatif serta bermakna dalam mensucikan diri dari dosa-dosa yang ada di masa lampau untuk kembali fitri dan dalam memulai dengan kehidupan yang baru. Mengingat juga bahwa kota Lubuk Linggau dan sekitarnya dahulu dikelilingi banyak sekali sungai, dan akhirnya para leluhur dan masyarakat dahulu menyepakati dan mempercayai bahwa mandi kasai merupakan simbol khusus dalam rangkaian upacara pernikahan masyarakat kota Lubuk Linggau dan dilakukan turun-menurun dalam keluarga sehingga menjadikan mandi kasai sebagai salah satu tradisi budaya dalam masyarakat kota Lubuk Linggau. Adapun prosesi dalam tradisi mandi kasai ini dilaksanakan setelah acara persedekahan,
biasanya dilakukan setelah para tamu undangan sudah pulang atau dilaksanakan setelah pada asar sampai selesai. Pada prosesi ini, kedua pengantin akan diarak oleh masyarakat, khususnya keluarga dekat, sanak saudara, serta para kerabat dekat kedua mempelai menuju sungai yang sudah dipersiapkan. Kemudian, dalam prosesi mandi kasai itu sendiri akan dipandu oleh seorang pelara. Pelara adalah orang yang dituakan oleh masyarakat setempat dan juga mengerti terhadap mekanisme ritual tradisi mandi kasai. Setelah diberi doa dan pengharapan oleh pelara, kemudian rangkaian ritual selanjutnya yaitu mandi simburan. Selain pelara yang memandu pelaksanaan ritual tradisi mandi kasai, ada juga tokoh-tokoh pemangku adat yang mendampingi pelara dan pengantin. Tokoh-tokoh pemangku adat yang mendampingi pelara dan pengantin antara lain yaitu gindo atau perangkat dusun, tiang kule atau pembicara khusus, tue batin atau orang tua laki-laki yang mengiringi tiang kule, tue bayan atau orang tua perempuan yang bisa hadir dalam upacara adat khusus, mengetahui pekerjaan di bidang perempuan, benoyan atau perempuan tue bayan yang dituakan setingkat dengan tiang kule. Dalam prosesi ritual tradisi mandi kasai ini memiliki 3 tahapan dalam pelaksanaan yang tentunya memiliki nilai-nilai adat yang kental. Adapun 3 tahapan dalam prosesi tradisi mandi kasai antara lain upacara di rumah, kemudian upacara di sungai, dan upacara kembali ke rumah. Kemudian daripada itu, dalam prosesi ritual tersebut ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Berikut perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam prosesi ritual mandi kasai. Yang pertama, tikar purun. Tikar purun merupakan sebuah wadah alas yang terbuat dari anyaman, dari serat daun kelapa yang berfungsi untuk berpijak atau berjalan sepasang pengantin untuk berjalan ke sungai dan sebaliknya. Kedua, yaitu mangkok langer. Mangkok langer merupakan sebuah wadah, biasanya terbuat dari bahan plastik, yang berfungsi sebagai tempat sesajen. Adapun isi dari mangkok langer antara lain jeruk nipis, kayu balik angin, daun tiang lepas, dan lain-lain. Ketiga, telasan mandi. Telasan mandi pada prosesi ritual mandi kasai ini merupakan sebuah alat pelengkapan mandi yang disediakan untuk kedua mempelai. Yang keempat, mangkok untuk langer, dan semua bahan langer dibawa oleh seorang tetua atau pelara sebagai dukun pengantin. Kelima, seorang penoyan lanang yang bertugas untuk memandikan pengantin laki-laki dan penoyan batin bertugas untuk memandikan pengantin perempuan. Selanjutnya, alat-alat musik atau tetabuhan berupa gendang, ketawak, saron, dan lain-lain yang dibunyikan ketika mengarak pengantin serta meramaikan sorak-sorai penonton ketika waktu mandi simburan. Setelah perlengkapan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan, barulah prosesi ritual dapat dilaksanakan. Adapun tahapan yang harus dilaksanakan pada prosesi ritual mandi kasai yaitu arak-arakan menuju sungai. Yang kedua, tiba di tepian sungai. Yang ketiga, arak-arakan pengantin kembali ke rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang upacara adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Harapan saya semoga acara tersebut dapat dilestarikan oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan agar budaya tersebut tidak hilang termakan zaman. Sekian,
penjelasan dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan